Kalau begitu kita mulai saja gitu ya. Ya, Bang. Langsung. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma sholli ala habibika sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang terhormat Bapak Agus Fakhrudin selaku pemateri kita hari ini. Yang saya hormati teman-teman semuanya, para pemateri yang lain. Untuk para penyaji, ada beberapa teman-teman kita yang insya Allah akan menjadi penyaji kita hari ini yang dengan tema Islamisasi Sains dan Teknologi. Mudah-mudahan teman-teman semuanya sudah mempersiapkannya secara matang dan baik sekaitan dengan persoalan-persoalan bagaimana, mengapa keterkaitan antara pendidikan agama kaitan dengan persoalan ilmu pengetahuan dan teknologi, atau istilah lainnya internalisasi sains dan teknologi dalam pembelajaran atau dalam Islam, atau Islam membicarakan tentang sains dan teknologi. Kita tahu bahwa ayat pertama yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad di Gua Hira, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Al-ayat. Teman-teman semuanya, sekaitan dengan ayat pertama yang diturunkan, Masya Allah, Iqra, membaca ya, bacalah. Kita suruh membaca. Membaca itu tidak letterlek di dalam buku, tidak hanya ayat-ayat nakliyah, tapi ayat-ayat kauniyah juga. Oleh karena itu teman-teman semuanya, please silakan Anda membahas tentang persoalan tanda petik ya, membaca ini, membaca sains dan teknologi dalam perspektif Islam, atau keterkaitannya antara islamisasi sains dan Islam, atau persoalan-persoalan yang sekaitan dengan internalisasi ilmu pengetahuan dan teknologi dalam Islam, begitu. Untuk itu, sebelum kita masuk ke dunia inti, dunia inti kita hari ini, mari kita bersama-sama memekikkan semangat kita. Kalau Bapak sampaikan tutorial, Anda semua jawab ya, sesuai dengan yang sudah digariskan. Gitu. Tutorial SPAI, jawabnya gimana? Halo, audiens, tolong jawab. Tutorial SPAI. Halo. Allahu Akbar. Ya. Coba kelihatannya masih miskomunikasi ya. Baik. Mudah-mudahan yang keberapa kalinya ini, yang ketiga kalau tidak salah, teman-teman semuanya tidak lupa dengan jargon tutorial SPI. Nah, kelihatannya Fadika ini sudah bisa ya. Coba Fadika dan teman-teman semuanya, Yuda. Tutorial SPAI, jawabnya gimana? Tutorial SPAI, jawabnya gimana? Kuliah cerdas, ikhlas, istiqomah, Allahu Akbar. Mudah-mudahan seperti itu ya. Allahu Akbar. Teman-teman semuanya, Allahu Akbar. Ya. Baik teman-teman semuanya, hari ini yang sudah diberi amanah untuk menyampaikan islamisasi sains dan teknologi, dipersilakan untuk menyampaikan amanahnya. Tentu sesuai dengan waktu dan ketentuan yang sudah digariskan oleh panitia. Dipersilakan. Yang pertama dari kelihatannya dari EPOK, EPMIPA, EPBS dan EPTK ya. Silakan. Dari siapa ini yang pertama penyajinya? Dari saya, Pak. Halo. Halo. Tolong perkenalkan ya. Dari siapa? Prodi yang mana? Prodi mana? Silakan Teh. Ya. Puput ya? Iya, Pak. Oke. Silakan Teh Puput. Oke. Ya. Dari Bismillahirrahmanirrahim.
Dari ilmu komputer, Pak. Terdengar, maaf, terdengar. Oke, Ilkom. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Terdengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Puput Junior Maulida dari Ilmu Komputer C diamanahi sebagai penyaji dalam webinar ketiga kali ini. Di sini saya akan menyajikan tentang penerapan Islamisasi dalam beragam disiplin ilmu. Nah, sebelumnya apa sih yang mendasari Islamisasi sains ini? Nah, dasar dari Islamisasi sains ini disebutkan dalam Quran Surat Al-Alaq ayat 1-5 yang artinya, bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan manusia dari segumpal darah, bacalah dan Tuhanmu yang maha pemurah yang mengajarkan dengan pena, mengajar manusia hal-hal yang belum diketahuinya. Nah, sedangkan menurut Al-Ghazali, disiplin ilmu terbagi menjadi dua kelompok, yaitu ada ilmu yang wajib dicari dan menjadi tanggung jawab setiap muslim atau biasa disebut fardu ain. Salah satu contohnya yaitu ada ilmu tauhid dan hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan ibadah. Yang kedua yaitu ada ilmu yang wajib dicari dan menjadi tanggung jawab sekelompok umat Islam atau biasa disebut dengan fardu kifayah seperti ilmu kesehatan, biologi, fisika, kimia, dan lain-lain. Nah, adapun tujuan dan manfaat dari Islamisasi sains ini, yang pertama yaitu untuk penguasaan disiplin ilmu modern, penguasaan hasanah Islam, yang ketiga yaitu penentuan relevansi Islam bagi masing-masing bidang ilmu modern, yang keempat yaitu pencarian sintesa kreatif antara hasanah Islam dengan ilmu modern. Yang terakhir yaitu ada pengarahan aliran pemikiran Islam ke jalan-jalan yang mencapai pemenuhan pola rencana Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu dapat disimpulkan ya bahwa hubungan ilmu pengetahuan atau ilmu sains dengan ilmu agama ini bisa diibaratkan seperti dua sisi mata uang yang berbeda tetapi tidak dapat dipisahkan. Kenapa? Karena penggunaan ilmu pengetahuan ini tidak dapat dipisahkan dari keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang transenden dari ajaran-ajaran, aturan-aturan, nilai-nilai dan prinsip-prinsip umum yang disampaikan kepada manusia melalui wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ilmu pengetahuan di dalam Islam ini juga dikembangkan atau disebarkan melalui budaya-budaya yang sudah dipisahkan antara baik dan benarnya, baik dan buruknya, benar dan salahnya, hak dan batilnya. Dengan kata lain, sains dalam Islam ini sangat memperhatikan agama, demikian pula sebaliknya. Nah, sekian penyajian dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Teh Puput Junior. Singkat, jelas, padat, namun begitu menginternalize dalam persoalan-persoalan tujuan dan manfaat Islam. Persoalan sains dan teknologi begitu ya. Mudah-mudahan teman-teman semuanya bisa menjangkau dan bisa menerka apa yang disampaikan oleh Teh Puput Junior. Untuk nanti silakan sekarang pemateri atau penyaji yang kedua. Oke, silakan. Baik, terima kasih kepada Bapak Moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rifna Merisa, Pak, dari Bahasa dan Sastra Indonesia kelas A. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada sore hari ini, saya Rifna Merisa juga berkesempatan untuk memaparkan salindia yang bertemakan penerapan Islamisasi sains dalam beragam disiplin ilmu. Islamisasi adalah pengislaman atau penggabungan ilmu Islam dengan ilmu bidang lain.
Adapun yang menjadi landasan dalam islamisasi sains yaitu terdapat pada Al-Qur'an surat Al-Alaq ayat 1 sampai dengan 5 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Allazi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Shadaqallahul azim. Yang berarti bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia yang telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah dan Tuhanmu lah yang Maha Pemurah, yang mengajar manusia dengan perantara kalam. Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Hubungan antara surat tersebut dengan islamisasi sains adalah bacalah. Kita diperintahkan untuk membaca agar kita mengingat Tuhan yang menciptakan kita, manusia dan segala isi di alam semesta ini, termasuk ilmu-ilmu yang kita pelajari. Dikarenakan semua yang ada di dunia ini ada karena Allah. Dimanfaatkan untuk mengingat Allah dan semua akan kembali kepada Allah. Berikut 5 tujuan islamisasi sains menurut Al-Faruqi yang dapat Anda lihat di layar kaca Anda masing-masing, yaitu yang pertama ada penguasaan disiplin ilmu modern. Dengan islamisasi sains, kita diharapkan dapat menguasai ilmu bidang lain, baik seperti ilmu sosial, lingkungan, dan juga ilmu-ilmu lain, yang tentunya juga dikaitkan dengan ilmu Islam itu sendiri, dikarenakan dalam kehidupan kita juga perlu menguasai ilmu yang bersifat eksakta. Lalu ada penguasaan khazanah Islam. Islamisasi sains juga mengharapkan kita dapat merasa memiliki khazanah Islam itu sendiri, yaitu kekayaan budaya Islam. Dengan begitu, ilmu budaya Islam itu sendiri tidak terkalahkan dengan ilmu bidang lain. Hal ini bertujuan untuk menyeimbangkan penguasaan antara ilmu Islam dengan ilmu lainnya. Yang ketiga, membangun relevansi Islam dengan masing-masing disiplin ilmu modern. Maksudnya, bertujuan untuk mengaitkan bahwa ilmu modern yang ada pada saat ini juga memiliki kaitan dengan ilmu Islam atau lahir dari ilmu Islam. Yang keempat, memadukan nilai-nilai dan khazanah warisan Islam secara kreatif dengan ilmu-ilmu modern. Berkaitan dengan poin nomor 3, dalam membangun hubungan perlu sekali untuk memadukan kedua ilmu tersebut, yaitu ilmu Islam dengan ilmu bidang lain. Mengapa? Dikarenakan perlu adanya keselarasan sehingga manfaat dan nilai-nilai yang didapatkan menjadi utuh dan lengkap. Yang tentunya perpaduan tersebut dikemas dengan menarik seperti berceramah atau beretorika dalam pemberian materi pembelajaran. Yang terakhir, ada pengarahan aliran pemikiran Islam ke jalan yang mencapai pemenuhan pola rencana Allah. Tujuan ini bermaksud mengarahkan pemikiran kita kepada hal yang semestinya, yaitu dengan menggunakan konsep taati perintahnya dan jauhilah larangannya. Adapun penerapan islamisasi sains dalam disiplin ilmu yaitu yang pertama ada bidang ilmu sosial, contohnya membantu menyelesaikan masalah. Nilai yang ditanamkan yaitu peduli. Maksudnya, islamisasi sains membangun nilai kepedulian untuk tolong-menolong sesama manusia, yaitu salah satunya dengan membantu menyelesaikan masalah. Hal ini pun terdapat dalam surat Al-Insyirah ayat 5 sampai dengan 6. Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Yang berarti sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Kemudahan yang dimaksud adalah Allah memberikan kelebihan kepada umatnya bertujuan untuk membantu mereka-mereka yang kekurangan. Kemudahan yang Allah berikan, Allah turunkan melalui kita untuk kita salurkan kembali kepada mereka yang membutuhkan. Lalu yang kedua ada bidang ilmu kejiwaan. Contohnya memahami setiap terjadinya suatu peristiwa. Nilai yang ditanamkan yaitu saling menghargai. Islamisasi sains juga mengajarkan kita untuk saling menghargai dan mensyukuri apapun yang terjadi. Dengan begitu, saat kita dihadapkan oleh suatu peristiwa yang baik ataupun yang buruk, kita dapat ikhlas menerimanya. Maka kita diperintahkan untuk bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, berserah diri kepada Allah yang tentunya dibarengi dengan ikhtiar dan berdoa sehingga hati menjadi tenang. Lalu, ada bidang ilmu lingkungan. Contohnya, tumbuhnya kesadaran terkait hal yang menyinggung masalah lingkungan. Nilai yang ditanamkan yaitu logis. Hal ini seperti ketika kita melihat seseorang membuang sampah tidak pada tempatnya. Perbuatan tersebut tentu sangat tidak baik, karena dapat mencemarkan lingkungan. Ini pun berkaitan dengan hadis riwayat Al-Tirmizi yang mengatakan bahwa kebersihan sebagian dari iman. Islamisasi sains ingin menyadarkan manusia mengenai baik buruknya suatu perbuatan juga dengan mengaitkan dengan nilai logis. Seperti hal membuang sampah tidak pada tempatnya meski sudah disediakan. Hal tersebut tidak logis karena bak sampah
ada memang untuk digunakan sebagai wadah dalam membuang sampah. Intinya ada untuk dipergunakan. Kebersihan juga mencerminkan sebagian dari iman seseorang. Maka untuk peristiwa tersebut tergambarkan bahwa iman seseorang tersebut belum kuat. Lalu yang terakhir ada bidang ilmu perilaku. Contohnya pembiasaan bertegur sapa dengan sesama manusia. Nilai yang ditanamkan yaitu nilai santun. Islamisasi sains menganjurkan penerapan perilaku santun untuk mempererat tali silaturahmi antar umat, khususnya sesama umat Islam. Dengan begitu, terrealisasilah bahwa umat Islam adalah umat bersaudara. Jadi, inti dari penerapan Islamisasi sains dalam beragam disiplin ilmu adalah menggabungkan ilmu Islam dengan ilmu lain guna merefleksikan segala peristiwa yang terjadi di dalam kehidupan demi terwujudnya kehidupan sesuai dengan rencana Allah. Sekian dari saya, selanjutnya saya kembalikan kepada Bapak Moderator. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, sangat bernilai. Masya Allah, luar biasa. Rafna Merisa, bahasa Indonesia, luar biasa ya. Masya Allah. Telah menyampaikan begitu detailnya, sampai kita terperangah ya, tentang bagaimana penerapan Islamisasi sains dalam beragam disiplin ilmu. Masya Allah. Mudah-mudahan teman-teman semuanya, kurang lebihnya hampir 200 orang ini, bisa menyimak secara baik dan benar, sehingga nanti timbul persepsi yang positif terhadap persoalan Islamisasi sains. Oke? Ya, mudah-mudahan juga nanti ada timbul pertanyaan berkaitan dengan persoalan yang tadi disampaikan oleh Teh Rifna Merisa dari bahasa Indonesia. Masya Allah. Al-Lughatul Arabiyyahnya mantap. Wah, hadisnya juga keluar. Sudah an-nazafatu minal iman. Begitu ya. Kebersihan bagian daripada iman. Masya Allah. Luar biasa ya. Baik teman-teman semuanya, tidak terasa ini sudah 2 orang penyaji kita telah menyampaikan. Berarti 1 orang lagi yang akan menyampaikan. Oke. Untuk 1 orang ini lagi ini kelihatannya sang jawara ya, yang laki-laki kelihatannya ya. Tadi jawari, sekarang jawara. Wah, sekarang yang dari ikhwan, kalau tadi dari akhwat. Masya Allah. Silakan Mas Muhammad Argi, siapa itu? Belakangnya saya belum lihat. Yang jelas ini kelihatannya laki-laki. Silakan Mas. Ya, Islamisasi sains dalam beragam disiplin ilmu. Penyaji terakhir ketiga. Terima kasih Pak Moderator yang telah menyempatkan waktunya untuk memberikan saya kesempatan untuk memberikan sedikit materi tentang Islamisasi dalam beragam disiplin ilmu. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, saya Taufik Hidayat dari Fakultas Pendidikan Teknologi dan Kejuruan dari jurusan Program Studi Teknik Sipil 2018. Langsung dalam pematerian, pertama kita akan membahas pengertian dari Islamisasi sains dalam berbagai disiplin ilmu. Islamisasi sains dalam berbagai disiplin ilmu merupakan salah satu bentuk upaya sadar sebagai umat muslim untuk mengintegrasikan nilai-nilai Islam ke dalam berbagai disiplin ilmu. Hal tersebut dipelopori karena pada abad pertengahan ilmu pengetahuan dan agama ini seperti menjadi dikotomi yang berbeda, dipisahkan dalam 2 artian. Maka sebab itu perlulah dalam proyek baru ini yang dicetuskan pada Konferensi Dunia Pendidikan Islam di Makkah untuk merekonstruksi kembali ilmu pengetahuan melalui proyek besar Islamisasi ilmu pengetahuan. Yang telah disampaikan tadi oleh Bapak Moderator perihal dasar dari sejarah Islamisasi tersebut yang tercantum pada surat Al-Quran, surat Al-Alaq ayat 1-5, yang ayat ini sangat menginformasikan dan menegaskan kembali bahwa Allah adalah sumber dan asal segala ilmu dari manusia. Dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi saat ini didominasi oleh bangsa Barat. Ilmu Barat yang bercorak sekuler dibangun di atas filsafat materialisme, naturalisme, dan eksistensialisme melahirkan ilmu pengetahuan yang jauh dari nilai-nilai spiritual, moral, dan etika.
serta ilmu pengetahuan dan teknologi saat ini membawa implikasi negatif sehingga munculnya banyak krisis-krisis yang bersifat global. Oleh sebab itu, diperlukannya rekonstruksi ilmu pengetahuan melalui proyek besar Islamisasi ilmu pengetahuan ini. Untuk penerapan Islamisasi sains dalam beragam disiplin ilmu ini, kita melalui tiga pendekatan, yaitu pertama labelisasi. Memberikan labelisasi kepada beragam disiplin ilmu adalah memberikan label Islam pada suatu teori atau ilmu pengetahuan tertentu. Maksudnya dalam sebuah ilmu pengetahuan ada sebuah kesan bahwa ada sebagian ilmu yang perlu diislamkan. Untuk mengislamkan ilmu-ilmu tersebut, diberikanlah label sehingga muncullah istilah-istilah seperti ekonomi Islam, kimia Islam, fisika Islam, dan lain sebagainya. Dalam pelabelan Islam ini, kita dikaji dari segi spirit keislaman yang tidak boleh bertentangan dengan ajaran-ajaran fundamental Islam. Lalu yang kedua, ada secara pendekatan aksiologis. Pendekatan ini adalah memfokuskan kepada implementasi ilmu pengetahuan oleh manusia. Islamisasi dalam ranah ini ditujukan agar manusia memiliki komitmen yang tinggi untuk mengamalkan agama dan teguh serta istiqomah menguasai bidang keahliannya. Dengan demikian, ilmu pengetahuan dan teknologi bisa memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi umat manusia dan bukan sebaliknya membawa bencana untuk manusia. Lalu yang ketiga itu ada pendekatan internalisasi nilai-nilai Islam dan konsep tauhid. Islamisasi pengetahuan dilakukan dengan cara memasukkan nilai-nilai Islam ke dalam konsep ilmu pengetahuan dan teknologi. Asumsinya ilmu pengetahuan tidaklah netral, tetapi dipenuhi oleh muatan nilai-nilai yang dimasukkan oleh orang yang merancangnya. Maka diperlukan internalisasi nilai-nilai keislaman ini untuk mengembalikan nilai-nilai Islam ini dalam keilmuan. Lalu model Islamisasi pengetahuan dengan pendekatan tauhid pernah dipraktekkan oleh umat Islam pada zaman klasik yang membawa kemajuan bagi peradaban manusia. Dengan pendekatan tauhid, lahir banyaknya sosok ilmuwan dan ensiklopedi. Dengan ensiklopedi, yaitu sosok ilmuwan yang selain sebagai ulama ahli ilmu agama, misalnya ahli fikih, juga sebagai ahli dalam bidang filsafat, kedokteran, atau matematika yang mungkin kita kenal sampai saat ini seperti Ibnu Sina, Ibnu Rushd, dan Al-Razi. Untuk tantangan Islam dan ilmu pengetahuan ini, ilmu barat yang bercara sekuler dan dengan tentang tantangan Islamisasi ilmu pengetahuan, ilmu barat yang bercorak sekuler dibangun di atas filsafat naturalisme, eksistensialisme, melahirkan ilmu pengetahuan yang jauh dari nilai-nilai spiritual dan moral dan etika. Tantangannya yaitu Islamisasi ini diharapkan membawa segala bentuk ilmu itu ke jalan yang lebih benar dan lebih baik lagi. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dikembalikan kepada Pak Mubarak. Luar biasa sekali ya. Terima kasih luar biasa para pemateri kita hari ini. Saudara Taufik Hidayat telah menyampaikan beberapa persoalan yang amat sangat penting sekaitan dengan persoalan Islamisasi sains. Tentu dari para teman-teman semuanya, para pemirsa, para partisipan, ada beberapa persoalan yang barangkali perlu klarifikasi atau mungkin perlu ada penanya yang barangkali perlu kita tanyakan. Oleh karena itu dipersilakan bagi teman-teman semuanya minimal ada 3 atau sampai 5 pertanyaan sekaitan dengan persoalan-persoalan yang tadi disampaikan. Silakan Anda ke Puput Junior atau Rifna Merisa atau ke Taufik Hidayat. Oke, silakan. Yang pertama, silakan yang mau bertanya.
Ya, silakan yang mau bertanya. Perkenalkan sebelumnya izin bertanya, nama saya Gilang Pertemana. Izin bertanya mengenai tadi pembahasan bahwasannya saya mendengar mengenai kebersihan ya sebagian dari iman, Pak. Bahwasanya kita tuh gimana sih cara meningkatkan kesadaran diri kita gitu, akan bersihnya lingkungan agar terjaganya lingkungan dengan baik. Karena menurut saya juga kan jangan dululah kita menegur orang, jangan dululah kita memberitahu orang bahwasanya kebersihan itu baik gitu. Gimana cara meningkatkan untuk diri kita sendiri gitu, akan kesadaran diri kita sendiri bahwasanya kebersihan itu penting gitu untuk dijaga. Kebersihan itu penting dalam setiap apapun, dalam keadaan apapun, karena selain buat nyaman tadi juga kan karena kebersihan juga sebagian daripada iman. Nah, cara kita meningkatkan kesadarannya itu untuk diri kita sendiri sebelum kita memberitahu ke orang lain, itu bagaimana cara kita meningkatkan kesadarannya. Mungkin itu Pak pertanyaan dari saya. Oke. Luar biasa. Berikan aplaus dong buat Mas Gilang Permana. Masya Allah. Berkaitan dengan kesadaran lingkungan. Wow. Kalau orang sudah sadar lingkungan, saya merasa saya melihat bahwa dia sudah sadar tentang dirinya, sadar dengan orang-orang di sekelilingnya, sadar terhadap lingkungan sekitarnya, itu otomatis. Masya Allah. Yang kedua, dipersilakan. Setelah Gilang Permana, penanya yang kedua, monggo. Assalamualaikum. Gilang dulu silakan. Waalaikumsalam. Oke, ada yang masuk nih. Rian Riki ya, Rian Riki Alvin. Ya Pak. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rian Riki Alvin dari Teknik Sipil A 2018. Izin bertanya kepada penyaji pertama. Tadi disampaikan bahwa dalam mencari ilmu itu terbagi menjadi dua. Yang pertama menjadi fardu ain dan fardu kifayah. Nah, mengenai ini karena adanya islamisasi sains ini, apakah ketika kita menuntut ilmu agama dan juga menuntut ilmu duniawi dengan adanya islamisasi sains ini, pahala yang didapatkan pun apakah sama di sisi Allah ataukah berbeda? Itu aja pertanyaannya. Masya Allah. Terima kasih. Luar biasa Mas Rian, Rian Alvin ya, Masya Allah. Riki Alvin. Jadi persoalannya dikotomi antara persoalan pendidikan agama dengan persoalan ilmu pengetahuan umum ya, oke. Jadi kelihatannya apakah ada pemisah antara agama dengan sains dan teknologi atau pengetahuan pada umumnya begitu. Oke, kelihatannya Teh Puput nih yang harus menjawab karena ini dari Teh Puput kelihatannya ya. Oke, luar biasa ya Mas Rian Alvin. Terima kasih. Yang kedua. Sekarang yang ketiga. Monggo. Assalamualaikum Pak, izin bertanya. Waalaikumsalam Mas Albar. Ya Pak, saya Albari Berki Pradana dari Ilmu Komputer C 2018. Saya ingin bertanya tadi untuk penyaji ketiga, Saudara Taufik ya. Tadi itu ada penyebutan bahwa caranya itu ada labelisasi atau ayatisasi untuk teori yang perlu diislamkan. Nah di sini bagi saya ada kalimat yang menarik, yaitu ada kalimat yang perlu diislamkan. Nah di sini tuh memang teori seperti apa yang melihatnya dari mana begitu? Teori yang perlu diislamkan dan tidak perlu itu? Ataukah semuanya diislamkan saja atau bagaimana begitu? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Mas Albari Berki Pradana, Masya Allah, pertanyaannya sangat menggelitik ya, sekaitan dengan persoalan yang disampaikan oleh Mas Taufik Hidayat. Wah, luar biasa. Taufik Hidayat ini kelihatannya bukan hanya pemain bulu tangkis ya, tetapi sekarang menjadi pemateri kita saat ini. Oh, penyaji kita, penyaji ya, Masya Allah. Itu beda lagi Taufik Hidayat yang itu ya. Sekarang Masya Allah diberikan pertanyaan yang sangat mendasar dari Mas Albari Berki. Berkaitan dengan persoalan labelisasi. Hanya berlaku untuk orang-orang atau benda-benda atau persoalan tertentu kaitan dengan persoalan sains, Islamisasi sains ini. Wow. Baik, untuk selanjutnya apakah masih ada pertanyaan? Untuk pertanyaan yang sangat mendasar, yang sangat bernilai untuk kita semuanya, untuk kita jawab bersama-sama. Masya Allah. Saudara Gilang, Saudara Rian. Ya, silakan. Penyaji. Puput, Rifna, dan Taufik Hidayat. Masya Allah. Baik, Pak. Boleh izin menjawab, Pak? Sangat boleh. Dari Rifna. Bisa sambil senyum jawabannya, jangan sampai sambil bisa Pak. tegangisasi. Ya. Saya menjawab pertanyaan dari Gilang. Bagaimana sih cara meningkatkan kesadaran kita akan kebersihan? Yang tadi konteksnya itu bahwa kebersihan adalah sebagian dari iman. Menurut saya pribadi gitu ya, bagaimana cara kita meningkatkan kebersihan, itu kita menjadikan kebersihan itu sebagai suatu kebutuhan gitu. Jadi di saat kita menjadikan kebersihan adalah sebuah kebutuhan, kita pasti akan ingat terus gitu, kayak kita nggak harus membuang sampah pada tempatnya, harus mandi 2 kali sehari, terus juga harus menaruh tempat, maksudnya pada tempatnya gitu, nggak boleh acak-acakan gitu. Jadi kita harus mendoktrin diri kita dulu gitu, bahwa kebersihan itu adalah suatu kebutuhan, seperti halnya suatu hal yang wajib kita lakuin gitu. Jadi kita menjadikan suatu kebersihan adalah suatu hal yang wajib kita lakuin, seperti halnya seperti sholat wajib gitu. Jadi kita nggak akan pernah lupa gitu. Mungkin kalau dari saya sekian, Pak. Luar biasa ini. Tak terbayangkan oleh saya ketika jawaban itu muncul dari seorang Puput Junior. Masya Allah. Ternyata menginternalize persoalan kebersihan itu dari jiwa yang paling dalam. Kalau jiwanya sudah bersih, insya Allah lahiriahnya juga akan bersih. Oleh karena itu kebersihan ini yang dimaksud oleh penyaji itu kelihatannya kebersihan lahir dan batin. Masya Allah. Kalau kebersihan yang dimaksud adalah kebersihan lahiriah saja, mungkin kita bisa cerna, bisa lihat, dan bisa rasakan adanya. Tapi ketika sudah batiniahnya sudah bersih, kelihatannya Masya Allah akan berdampak sangat besar terhadap persoalan-persoalan sekaitan dengan physically atau bersifat jasadi. Masya Allah, luar biasa ya. Baik. Bagaimana Mas Gilang Permana? Persoalan lingkungan ini, sadar lingkungan ini.
Kata Neng Puput itu sadar lingkungan itu harus disadarkan dari pribadinya terlebih dahulu. Kalau pribadinya sudah sadar, maka insya Allah semuanya akan beres. Pribadinya yang sadar, maka hatinya juga harus bersih. Masya Allah. Silakan. Mohon maaf Pak, tadi yang jawab Rifna Pak. Hah? Yang jawab Rifna. Ya. Oh Rifna ya. Astagfirullah. Maaf ya. Maaf ya. Yang dimuncul di Bapak tuh kok ini ya. Oh ya bukan Puput ya. Rifna Merisa. Masya Allah. Dari bahasa Indonesia. Hapunten ya. Nyuwun sewu ya. Jangan nyuwun 10.000. Sewu saja nyuwunnya. Masya Allah. Silakan. Ada yang menanggapi? Ya Pak. Bismillah. Izin masuk Pak Zenuri. Saya ingin silakan. Siap, Pak Zenuri mengizinkan. Saya ingin mencoba menjawab pertanyaan dari Kang Albari ya. Pertanyaannya sangat luar biasa tadi ya. Mungkin sepengetahuan saya dan sekurangnya saya dalam mengkaji, dalam melihat lebih dalam, sepenangkapan saya seperti ini. Labelisasi dalam suatu ilmu Islam, dalam suatu keilmuan itu, misalnya kita tadi lihat seperti ekonomi ataupun ekonomi syariah, yang mana dalam substansinya ini adalah keuangan, yang secara jelas dan gamblang bahwa unsur keuangan ini adalah yang bisa menjadi sesuatu dasar dari keribaan gitu, yang mana riba ini sudah jelas dan gamblang diharamkan, dan bahayanya riba itu sangat luar biasa. Jadi untuk labelisasi ini tuh sepengetahuan saya dan sekurangnya saya mengkaji itu seperti apa yang telah difirmankan Allah dalam Al-Quran yang terkait dengan ilmu-ilmu keduniaan gitu. Waktu itu saya pernah mendengar ada suatu dokter yang pernah mengkaji Al-Quran. Dia bilang bahwasanya tidak ada satupun ilmu pengetahuan yang kiranya tidak dijelaskan di dalam Al-Quran. Jadi semuanya itu rujukannya kepada Al-Quran untuk ayatisasi ini. Contohnya ketika dalam bidang ilmu keteknik sipilan, kita contoh mempunyai ilmu bidang hidrologi, yang mana ini bidang mengenai keairan. Nah dari situ kita cari apa ayat-ayat di dalam Al-Quran atau hadis-hadis yang berkaitan dengan keairan ini. Jadi timbullah misalnya ketika ada hadis yang berkaitan ini, barulah di situ kita bisa ayatisasi dalam sebuah ilmu pengetahuan dan disiplin ilmu. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada yang ingin ditambahkan, mangga untuk yang lainnya. Saya kembalikan ke Pak Zenuri. Terima kasih Bapak. Oke. Siap Mas Taufik Hidayat. Masya Allah. Luar biasa labelisasi sains Islam ya gitu ya. Riba, persoalan teknologi. Jadi persoalan riba, persoalan teknologi, Mas Taufik Hidayat Islam juga menjustifikasi bahwa itu baik, bahwa itu tidak baik, bahwa itu haram, bahwa itu wajib, bahwa itu adalah sunnah. Kaitan persoalan riba itu kan tidak boleh dilakukan dari sisi berbagai macam hal pun tidak boleh, apalagi dari sisi ekonomi gitu ya. Masya Allah, sudah jelas merugikan orang lain. Di sana ada bohongisasi, di sana ada perasisasi, memeras orang supaya melakukan hal yang tidak dilakukan oleh dia gitu. Dianya sih nongkrong saja, tapi keringat orang itu diperas oleh dia untuk menghidupi dirinya. Maka dalam Islam yang seperti itu haram hukumnya, karena di dalamnya ada bohongisasi, ada persoalan tidak adilisasi. Kok jadi adilisasi? Masya Allah. Masya Allah. Taufik Hidayat. Luar biasa jawabannya ya. Luar biasa jawabannya ya. Silakan barangkali ada yang menambahkan. Monggo para penyaji. Dari saya cukup Pak mungkin. Ya, halo.
Oke, luar biasa. Dari tadi siapa? Puput atau Rifna ya tadi? Rifna, Pak. Oh, Rifna. Iya, mudah-mudahan ya. Kalau dari Teh Puput ada masukan atau klarifikasi? Saya ingin menjawab pertanyaan dari Puput. kalian, Pak. Oh, pertanyaan lagi. Oke, baik. Sudah muncul pertanyaan. Menjawab ya, Put ya? Iya. Silakan, Put. Seperti yang diketahui ya tadi, bentar Pak. Seperti yang diketahui ya tadi, Kang Rian boleh diulang pertanyaannya? Aku salah. Ya, jadi masalah labelisasi. Untuk pertanyaan yang tadi saya sampaikan adalah, kan ilmu itu terbagi menjadi dua. Yang pertama ilmu, oh ya Pak, yang itu fardu ain dan juga fardu kifayah. Nah, karena dengan adanya islamisasi sains ini, apakah ketika kita menuntut ilmu agama dan juga menuntut ilmu sains ini, yang di islamisasi sains ini, apakah ketika kita mencari ilmu tersebut, keduanya itu pahalanya sama ataukah berbeda? Itu aja pertanyaannya. Baik. Akan saya jawab. Seperti yang tadi saya utarakan, bahwa disiplin ilmu ini terbagi menjadi dua, yaitu ada fardu ain dan fardu kifayah. Nah, seperti yang kita tahu betul bahwa fardu ain itu harus didahulukan atas fardu kifayah. Karena fardu kifayah kadangkala sudah ada orang yang melakukannya, sehingga kita tidak wajib gitu, atau tidak menanggung dosa karena tidak melakukannya. Sedangkan fardu ain tidak bisa ditawar lagi ya, kalau misalkan kita tidak melakukannya, karena tidak ada orang lain yang menggantikan kewajiban yang telah ditetapkan atas dirinya itu. Nah, kemungkinan pahala, menurut saya pahalanya bisa berbeda karena dari segi kewajibannya juga berbeda, fardu ain dan fardu kifayah. Sekian dari saya. Pak, tapi kalau misalkan dilakukannya secara seimbang bisa jadi. Iya, luar biasa ya. Teman-teman semuanya, Teh Yuniar telah menjawab dengan tenang pertanyaan ini. Oleh karena itu barangkali gitu ya, untuk sedikit memperjelas persoalan yang sedang kita bahas, bukan saja sedikit, tetapi yang banyak barangkali akan disampaikan oleh pemateri kita dari Bapak Agus Fakhrudin, Ketua Tutorial kita dari kita semuanya. Masya Allah. Dipersilakan Bapak Pak Agus Fakhrudin. Barangkali akan memperjelas, mempertelak gitu ya, tentang persoalan islamisasi sains ini. Sedikit banyaknya tadi sudah banyak dibahas oleh teman-teman kita, luar biasa. Masya Allah. Silakan Pak Fakhrudin, Pak Agus Fakhrudin, karena di agama itu ada Agus Fakhrudin, ada Pak Fakhrudin. Nah, yang sekarang jadi ketua tutorial ini Pak Agus Fakhrudin. Monggo Pak. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billah amma ba'd. Suara saya jelas, Pak Moderator? Sangat jelas. Siap. Baik, tugas saya dua ya sekarang ini. Pertama, mengkritisi hasil dari diskusi, dan yang kedua memberikan penguatan. Kalau dari jalannya diskusi, saya melihat bahwa alur narasinya sudah sangat bagus ya, mulai dari sejarah munculnya islamisasi sains yang digambarkan tadi sudah muncul di era Daulah Abbasiyah dan bahkan dianggap sebagai masa keemasannya Islam ketika agama dan ilmu bersatu dalam satu interaksi produktif, sehingga banyak ilmuwan Islam saat itu yang tidak hanya jago dalam ilmu agama tapi juga mampu menghasilkan banyak penemuan-penemuan ilmiah dalam berbagai bidang ilmu. Kemudian juga penyaji sudah menyampaikan tujuan untuk apa ada islamisasi sains. Penyaji juga sudah menyampaikan tentang contoh-contoh bagaimana penerapan islamisasi sains. Kemudian juga pertanyaannya luar biasa.
Kalau kata moderator tadi ini kelas-kelasnya disertasi. Artinya kalau pertanyaannya berat-berat, daya nalar mahasiswa juga sudah sangat tinggi. Ya. Dan ketika penyaji mampu memberikan jawaban, artinya penyaji juga sama-sama tinggi juga. Saya berbahagia dengan apa yang disampaikan. Saya coba memberikan penguatan. Ya. Saya juga nanti coba memberikan tambahan jawaban untuk beberapa pertanyaan. Nah, ada yang kurang dari penyajian hari ini, yaitu bicara tentang konteks. Kenapa kita mengkaji Islamisasi Sains? Kenapa ada tema penerapan Islamisasi Sains dalam berbagai disiplin ilmu? Karena yang namanya seminar itu mengkaji sesuatu ilmu untuk memecahkan masalah. Nah, yang belum muncul di seminar ini, di seminar hari ini adalah masalahnya apa? Kenapa kita mengkaji tema ini? Nah, saya berikan penguatannya seperti ini. Faktanya saat ini, fenomena saat ini, sains itu berkembang bukan di negara Islam. Sains berkembang bukan pada komunitas secara garis besar ya, secara umum. Sains berkembang bukan pada komunitas kaum muslimin. Kebanyakan orang Islam itu lebih menjadi konsumen dari sains, konsumen dari hasil-hasil temuan-temuan sains. Di mana berkembangnya sains? Kebanyakan sains berkembang di negara-negara yang memiliki ideologi bukan ideologi Islam. Nah, karena sekarang kiblat sains itu bukan pada Islam, sehingga para pemikir-pemikir Islam, termasuk Anda yang sekarang menggeluti bidang berbagai macam bidang ilmu, entah itu olahraga, entah itu teknik, entah itu bahasa, entah itu matematika dan IPA, itu buku-buku referensi, itu kebanyakan adalah referensi yang dihasilkan oleh orang-orang Barat misalnya. Nah, oleh karena itu, ketika kiblatnya ke sana, maka kadang-kadang pola pikir kita, paradigma berpikir kita juga mengikuti paradigma mereka. Nah, oleh karena itu, Islamisasi sains penting pada dua hal. Pertama, bahwa sains itu tidak bebas nilai. Tapi sains terikat oleh nilai. Ya. Jadi kalau paradigma Barat mengedepankan dikotomi ilmu dengan agama, bahkan sekuler antara ilmu dengan agama jangan ikut campur urusan ilmu itu merdeka, tidak terikat nilai, maka ketika orang Islam menjadi seorang ilmuwan, ilmu yang dikembangkan oleh seorang Muslim tidak bebas nilai, tapi terikat oleh nilai-nilai apa? Nilai-nilai ajaran Islam. Nilai apa yang paling utama dari ajaran Islam? Yaitu nilai Islam rahmatan lil alamin. Maka setiap ada ilmuwan Muslim yang mengembangkan sebuah sains, sebuah ilmu pengetahuan, teknologi, maka produknya harus menghasilkan rahmat bagi semesta alam. Tidak boleh Anda menemukan sebuah temuan ilmiah yang hanya menguntungkan sepihak, tapi menurutnya lebih besar kepada orang banyak. Nah, sehingga nanti ketika mengembangkan sebuah ilmu pengetahuan, maka orang Muslim harus berorientasi kepada rahmatan lil alamin. Bagaimana orang banyak bisa dampak dari ilmu yang Anda kembangkan. Misalnya nih, anak-anak POK mengembangkan ilmu bela diri. Maka bela orang Muslim, bela diri yang dipelajari bukan sekedar untuk membuat diri kita jago dan berkuasa, mengintimidasi orang, ya. Tetapi bagaimana bela diri justru bisa memberikan keselamatan, keamanan, kenyamanan bagi orang lain. Bukan digunakan untuk malah menyakiti, ya, merundung, membuli orang lain. Ilmu teknik mengembangkan teknik untuk menangkap ikan. Nah, bagaimana ikan yang ditangkap itu bukan hanya sekedar banyak, tapi juga tidak menimbulkan pencemaran lingkungan. Nah, kan sekarang banyak kapal-kapal ikan tuh yang menggunakan teknologi sehingga ilmu itu terikat nilai. Dan bagi orang Islam, nilainya adalah nilai-nilai ajaran
Nah, itu. Yang kedua, pentingnya Islamisasi itu adalah mengingatkan orang Islam bahwa sains merupakan bagian dari ajaran Islam. Oleh karena itu, orang Islam tidak boleh berlepas dari kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Orang Islam jangan hanya menjadi konsumen ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, ini nyambung dengan tadi pertanyaan tentang fardu ain, fardu kifayah. Kenapa disebut fardu ain mempelajari sains iptek menjadi fardu kifayah? Ini bukan berarti bahwa ilmu agama lebih penting daripada iptek, bukan itu maknanya. Kenapa ada muncul fardu ain? Ilmu yang bersifat fardu ain adalah ilmu yang berlaku sama kewajibannya bagi setiap orang tanpa terkecuali. Salat itu fardu ain. Kenapa? Karena yang wajib salat itu semua orang Islam. Mau dia dokter, mau dia tamatkan S1, S2, SD, SMP, SMA yang nggak sekolah, sama wajib sholat. Karena wajib sholat, maka hukumnya fardu ain. Berlaku sama bagi semua orang tanpa terkecuali. Tapi kalau sains, kenapa disebut fardu kifayah? Karena tidak semua orang bisa menggali semua bidang ilmu. Maka ada pembagian tugas. Disebut fardu karena ketika ilmu itu mempengaruhi hajat hidup orang banyak, ketika ilmu itu mempengaruhi keselamatan dan kelangsungan hidup manusia, maka menjadi wajib. Siapa yang wajib mencari ilmu itu? Ya manusia. Manusia yang mana? Yang sudah bagi tugas. Misalnya nih, manusia itu butuh makan biar bisa hidup. Makanannya apa misalnya? Kalau orang suka makanannya nasi. Bagaimana cara mendapatkan nasi? Maka muncullah ilmu pertanian. Pertanian jadilah tumbuh padi. Setelah padi panen, bagaimana merubah gabah jadi beras? Butuh mesin. Maka muncullah ilmu teknologi yang padi jadi gabah jadi beras. Memang kita makan beras mentah, harus dimasak dong. Muncullah ilmu tata boga, muncullah ilmu bagaimana cara memasak. Itu wajib. Karena kalau nggak ada orang yang bisa masak, orang bisa mati. Kalau nggak ada petani yang bisa menanam padi, orang nggak bisa makan. Kalau nggak ada yang bikin mesin, nggak bisa padi berubah jadi nasi. Nah, jadi fardu kifayah itu berkaitan dengan ilmu itu tetap penting bagi umat manusia, tetapi tidak semua punya kewajiban untuk mengkaji ilmu. Karena kalau semuanya belajar semua belajar ilmu pertanian, nggak ada yang belajar masak, nggak akan bisa jadi nasi yang pulen. Nah, makanya fardu kifayah karena ada pembagian tugas, tidak berlaku sama bagi setiap manusia. Nah, jadi Islamisasi sains ini harus kita maknai dalam dua hal tadi, bahwa ilmu tidak bebas nilai bagi orang Islam ya. Bagi orang Islam, ilmu tidak bebas nilai, tetapi ilmu harus terikat memperhatikan. Yang kedua, bahwa orang Islam tidak boleh berlepas dari sains. Di sini ada orang-orang yang belajar olahraga di EPOK, ada yang belajar MIPA, matematika IPA di MIPA, yang belajar bahasa di EPDS, yang belajar teknik di EPTK. Anda semua sedang mempelajari ilmu Islam. Karena Islam tidak akan bisa eksis kalau tidak ada sains iptek. Coba. Syarat sah sholat itu menutup aurat. Menutup aurat pakai apa? Pakai mukena, pakai sarung, pakai baju. Apakah sarung, mukena, baju ada dengan sendirinya? Tidak, itu dibuat. Dibuatnya pakai apa? Pakai ilmu pengetahuan, pakai teknologi. Munculnya kain. Itu semua produk dari teknologi. Salat harus suci dari hadas kecil. Hadas kecil dengan berwudu. Wudu pakai air. Air datang dengan sendirinya? Tidak. Airnya ada di dalam tanah. Bagaimana cara mengambil air di dalam tanah? Muncullah ilmu pengeboran. Sehingga air ditarik oleh bor, naik ke atas. Jadi, agama tidak akan bisa eksis kalau tidak ada ilmu pengetahuan dan teknologi. Jadi, tema ini sebetulnya menyadarkan kita nih, Anda yang sekarang sedang mengkaji ilmu sains. Pertama bahwa, sekali lagi ya, ketika Anda mempelajari ilmu, tidak lepas dari nilai agama. Yang kedua, yakinlah ketika Anda mempelajari ilmu olahraga, yakinlah ketika Anda mempelajari ilmu matematika IPA, mempelajari bahasa, mempelajari teknik, Anda sedang mempelajari ayat-ayat dari Allah. Berbentuk ayat-ayat kauniyah.
Maka di Ali Imran ayat 191 tentang ulul albab, Islamic Science sebetulnya adalah wujudan dari eksistensi seorang ulul albab yang mempertemukan antara zikir dan fikir. Jadi bagi orang Islam, fikir itu harus relevan dengan zikirnya. Maka setiap pemikiran-pemikiran kita tentang semesta harus dikaitkan dengan zikir kepada Allah. Sehingga menghasilkan apa? Menghasilkan hikmah. Nah, ini nih bedanya ilmuwan muslim dengan non-muslim. Ilmu muslim bisa mempertemukan antara zikir, mempertemukan antara akal dan hati, mempertemukan antara ayat kauniyah dengan ayat kauniyah, sehingga menghasilkan apa? Hikmah. Bisa mengambil pelajaran di setiap yang ujungnya menghasilkan rahmatan lil. Demikian Pak Jinuri, saya kira kita sudah mendekati pukul 17 ya. Mudah-mudahan penguatan dari saya bisa menambah maslahat. Sekali lagi ya penekanannya, setiap kali webinar terus bertanya dulu di awal, kenapa ada tema ini, masalahnya apa, manfaatnya apa. Nah, saya akan kembali bahwa persoalan kita lebih kepada persoalan fenomena ilmu saat ini yang lebih banyak dikuasai, dikembangkan oleh orang-orang Barat dengan paradigma ideologi yang berbeda dengan kita. Oleh karena itu, saatnya orang Islam kembali kepada khitohnya. Apa khitohnya? Mempertemukan antara ayat kauliyah dengan ayat kauniyah, mempertemukan antara zikir dengan fikir, mempertemukan antara ilmu-ilmu agama, ilmu-ilmu dunia, karena bagaimanapun tugas manusia adalah hidup di dunia, menjadi khalifatullah fil ardh yang akan diminta pertanggung jawabannya. Jadi insya Allah yang sekarang studi di EPOK, di EPTK, di PBS, di FPTK, Anda sedang dari ilmu Allah. Maka jangan lupakan dengan yang memiliki ilmu itu. Ya, barakallahu walakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada moderator. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Pak Agus Fakhrudin, Masya Allah. Penguatannya yang luar biasa. Sedang belajar ilmu-ilmu. Sedang belajar ilmu yang ada di UPI ini. Semuanya adalah ilmu Allah Subhanahu wa taala. Spiritnya itu karena li'illah kalimatillah. Dalam Az-Zumar ayat 9 Allah sampaikan di ujung ayat itu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna walladzina la ya'lamun. Innama yatadzakkaru ulul albab. Katakanlah apakah sama orang-orang yang mengetahui orang-orang yang tidak mengetahui? Sesungguhnya orang yang berakallah yang dapat menerima pelajaran. Masya Allah. Luar biasa ya. Jadi kajian kita hari ini mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Dari sekian dan setumpuk permasalahan yang ada di muka bumi ini, mudah-mudahan bisa diselesaikan secara sains dan teknologi dengan berbalutkan persoalan keislaman yang di dalamnya. Masya Allah. Jadi semua ilmu itu milik Allah Subhanahu wa taala dan Islam juga menganjurkan seluruh umat manusia untuk menuntut ilmu. Nah, tentang persoalan menuntut ilmu ini, silahkan ilmu yang mana yang akan Anda tuntut sesuai dengan barangkali kebutuhan dan lain sebagainya yang sifatnya manusiawi gitu ya. Tentu yang sifatnya halik atau yang sifatnya hablum minallah itu kewajiban setiap kita. Oleh karena itu nanti dalam prakteknya kewajiban kita menuntut ilmu silakan dituntut semua ilmu, tetapi ketika sudah berimplikasi dan berimpact kepada persoalan peribadatan, persoalan keduniawian dan sebagainya itu akan berdampak yang lain-lain. Masya Allah. Intinya seperti itu ya Kang Agus Fakhrudin. Hatur nuhun, terima kasih teman-teman semuanya. Kita akhiri tutorial kita, penyajian kita hari ini. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Dan kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Doa majelis subhanakallahumma astaghfiruka wa atubu ilaih. Dari Bapak Pak Zinuri, hatur nuhun, terima kasih, mohon maaf barangkali banyak salah dan kesalahan mengantarkan persoalan islamisasi sains dalam Islam ini ya. Masya Allah. Hatur nuhun, mohon maaf. Saya kembali kepada host. Silakan.
Silakan. Kepada host Anissa, kalau tidak salah itu. Ya. Silakan. Ya, terima kasih kepada Bapak Jumri dan Bapak Agus yang telah menyampaikan materi. Dipersilahkan Bapak untuk bisa leave meetingnya. Oke ya. Pada Bapak Jumri dan Bapak Agus. Iya. Terima kasih Terima Bapak. kasih ya. Hatur nuhun. Salam Iya, Pak. sains dan teknologi dalam perspektif Islam. Islamisasi sains. Ya. Masya Allah. Yang rahmatan lil alamin. Masya Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Kang, Teteh silakan isi link presensi out-nya ya, Teh. Kang, ada di kolom chat.